Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nursyada, NIM 240102015. Saya dalam kesempatan ini ingin menjelaskan terkait resume dari buku The Art of Helping, Robert Karkhoff. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah keterampilan dasar konseling. Nah, buku ini menekankan isi mengenai proses menolong bukan hanya tugas konselor atau psikolog, tetapi bisa dilakukan oleh siapapun yang memahami prinsip-prinsip dasarnya. Nah, untuk isi dari bab 1 yaitu terkait dasar-dasar hubungan menolong. Topik menolong ini seringkali langsung dikaitkan dengan profesi khusus seperti guru BK, konselor, ataupun psikolog. Namun, Robert Karkhoff ini menegaskan bahwa setiap individu sesungguhnya bisa berperan sebagai penolong. Syaratnya, hubungan menolong itu harus dibangun di atas pilar penting, dan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada empati, kehangatan, dan keaslian. Apa itu empati? Empati itu bukan hanya sekedar ikut merasakan apa yang dialami orang lain atau lawan bicara kita, melainkan berusaha memahami perasaan mereka dari kacamata mereka sendiri. Dari dalam praktiknya, empati itu menuntut kita sebagai konselor atau pendengar menunda penilaian atau tidak buru-buru memberikan saran kepada lawan bicara kita atau klien kita. Banyak orang yang datang dengan masalah yang mereka lalui hanya untuk atau membutuhkan telinga yang mau mendengar dari si klien ini atau si konseling ini. Yang bukan nasihat yang panjang lebar. Contohnya seperti dalam hal empati ini, seorang siswa berkata kepada temannya, "Aku sedang stres dengan nilai ujian jelekku ini." Jawaban tanpa empati mungkin seperti yang dicontoh ini ya, aku juga sering nilainya jelek. Nah, jawabannya empati itu, "Kamu kelihatannya lebih sedih hari ini. Mungkin ada yang bisa aku bantu, mungkin ada yang ingin aku ceritakan." Atau contohnya ketika melihat siswa saya di sekolah, ketika saya menjelaskan suatu peristiwa dengan secara tiba-tiba si siswa tersebut terlihat lebih murung, namun ketika sedang dalam kelas saya urungkan untuk langsung menegur, "Kamu kenapa?" Tetapi saya langsung datangi siswa tersebut dan meminta untuk setelah jam kelas beres, bolehkah saya berbicara dengan kamu nanti setelah pelajaran kita selesai? Oh ya, baik Bu. Nah, setelah itu kalau dia atau siswa itu sudah mempunyai waktu luang dan kita hanya ada di satu ruangan dan hanya berdua, saya selalu menanyakan, apakah kamu hari ini sedang tidak baik-baik saja? Karena ibu lihat kamu sedang seperti sedang murung atau seperti sedang ada yang difikirkan. Nah, barangkali mungkin ada yang ingin kamu ceritakan ke ibu, atau mungkin ada yang bisa ibu bantu. Mungkin dari kamu sharing bisa sedikit melegakan gitu. Mungkin itu yang saya lakukan sebagai konselor gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan seorang konselor berkata, "Saya mungkin belum tahu semua jawabannya, tapi saya siap mendengarkan kamu dengan tulus." Nah, persis seperti apa yang tadi sudah saya lakukan gitu. Menunjukkan ketulusan dan bukan berpura-pura paling tahu. Nah, lalu poin kedua itu ada kehangatan. Nah, kehangatan adalah sikap yang mampu membuat orang merasa aman, diterima, dan tidak dihakimi. Wujud kehangatan ini bisa hadir dalam bentuk senyuman, tulus, tatapan yang penuh perhatian, hingga nada bicara yang menenangkan. Kehangatan bukan basa-basi, melainkan cara menunjukkan bahwa penolong benar-benar peduli terhadap orang yang
sedang kita bantu. Jadi mungkin dari nada bicara, dari ekspresi, dari kita menatap lawan bicara kita, itu mungkin harus kita hadirkan atau sebagai contoh kehangatan. Guru BK ini menyambut siswa dengan senyuman, tatapan penuh perhatian, dan lembut. Hal ini membuat siswa merasa aman bercerita tanpa takut dihakimi. Nah, ada suatu contoh ketika saya sedang mengajar, di mana siswa ini memang menunjukkan keagresifan di kelas, atau mungkin secara ininya dia melakukan cari perhatian orang lain di kelas gitu. Bagaimana orang-orang itu memperhatikan dia gitu, dengan tingkah apapun dia lakukan gitu. Nah, ada momen di mana memang anak tersebut sudah mulai keterlaluan, sudah mulai mengganggu teman-teman yang sedang belajar. Nah, pada saat itu saya mulai mencari tahu siswa tersebut. Tetapi ketika saya mencari tahu kepada wali kelasnya ini responnya kurang baik dan langsung menegur si anak tersebut secara langsung. Padahal niat saya itu hanya mencari informasi terkait siswa tersebut, tetapi si wali kelas ini dengan sangat cukup miris gitu ya dengan responnya, tiba-tiba memberikan teguran secara langsung dan memarahi anak tersebut di hari depan saya. Nah, tugas saya sebagai guru BK di sini, bagaimana si anak tersebut ketika sudah selesai dengan wali kelasnya, saya mencoba untuk menjadi sebuah wadah yang memang, oh ini kalau ibu ini memang sepertinya dia memang peduli dengan saya, dia memang tulus kepada saya. Nah, di situ saya mencoba untuk berbicara secara personal ya, hanya saya dan anak tersebut. Nah, ketika saya mulai memberikan tatapan yang tulus gitu, senyum, dan mulai saya tepuk pundaknya, bolehkah saya bertanya kepada kamu, hari ini kamu cukup agresif menurut ibu, terlalu aktif ya, sehingga teman-teman yang lain mungkin cukup risih dengan apa yang kamu lakukan. Tapi ibu boleh tanya, apa kamu hari ini sedang terlalu bahagia atau mungkin ada kesedihan yang kamu tutupi? Dengan nada saya yang lembut, dengan saya mencoba untuk menatap matanya secara langsung. Nah, akhirnya si anak tersebut yang awalnya hanya bisa lihat kanan dan kiri, memalingkan pandangannya terhadap saya, akhirnya dia mulai mencoba membuka dirinya dengan mulai sedikit-sedikit, yang awalnya menunduk, mulailah melihat ekspresi saya. Nah, di situ mulai si anak sebut, sebenarnya ibu, aku itu hari ini sedikit ada yang mengganggu di pikiran saya. Apa boleh ibu tahu apa itu? Kata saya itu. Terus akhirnya anak tersebut menceritakan bahwa memang kondisi kedua orang tuanya sudah pisah, dan mulai dia merasa ibunya kurang dan memperhatikan anaknya, dikarenakan ibunya kerja sebagai ART di Arab, di luar negeri, di mana dia ditinggal di sini dan harus hidup bersama ayah dan ibu tirinya. Di situ mungkin dia mulai kebingungan dalam beradaptasi di suasana baru. Nah, pada akhirnya dengan perbedaan bahwa wali kelasnya tiba-tiba marah secara langsung dan langsung menghakimi anak tersebut, versi dengan saya yang memang mencoba untuk berbicara secara halus, mulai menepuk pundaknya, mulai mencoba ingin
menatap matanya secara langsung. Pada akhirnya anak tersebut mulai membuka diri, mulai membicarakan walaupun pada awalnya dia masih memalingkan wajahnya tanpa berani melihat secara langsung. Nah, itu mungkin salah satu contoh dari kehangatan. Lalu yang ketiga, ada keaslian atau guainunenes dalam hubungan. Membantu kejujuran dan ketulusan sangat penting. Orang lain dapat merasakan apakah kita sungguh-sungguh hadir atau sekedar berpura-pura. Seorang penolong sejati tidak perlu berlagak tahu segalanya, ia justru tampil apa adanya. Mengakui keterbatasannya, tetap hadir secara manusiawi dan penuh kepedulian dengan keaslian. Klien akan merasa lebih dihargai karena berinteraksi dengan sosok yang nyata, bukan berperan dipaksakan. Nah, contohnya seorang konselor berkata, saya mungkin belum tahu semua jawabannya, tapi saya siap mendengar kamu dengan tulus, menunjukkan ketulusan bukan berpura-pura paling tahu, yang mungkin berkaitan dengan yang tadi yang saya jelaskan. Kita dengan cara kita menatap, dengan cara kita menyampaikan sesuatu tanpa langsung menjudge atau menghakimi, tanpa banyak memberikan saran. Mungkin si klien ini ingin hanya perlu didengar. Dari situlah mulailah ada kepercayaan dari klien, dan di situ tumbuhlah keaslian bahwa konselor ini atau saya ini sebagai pendengar yang memang tulus ingin mendengarkan, atau mungkin dari hal itu kita bisa membantu klien. Mungkin itu isi dari bab 1. Lalu saya lanjutkan di bab kedua, ini terkait peran klien dalam proses menolong. Nah, setelah membahas peran penolong ini, bab ini menekankan bahwa keberhasilan proses penolong tidak hanya bergantung pada keterampilan penolong, tetapi juga kesiapan dan keterlibatan klien. Jadi di sini diharapkan ada sikap dari klien, bukan hanya pihak pasif, melainkan memiliki peran aktif juga dalam apa yang disebut promosian intrapersonal. Nah, tahapan dalam promosian intrapersonal ini ada 3. Nah, yang pertama ada penerimaan, kedua pemahaman, dan ketiga tindakan. Jadi, secara tidak langsung di bab 2 ini antara klien dengan konselor itu ada prosesnya. Jadi tidak hanya klien ini tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif dalam konseling atau dalam mungkin tolong menolong ini. Yang pertama ini ada penerimaan. Nah, klien mulai menyadari kondisi emosional yang dialami meskipun sulit diakui. Contohnya, semua orang remaja yang awalnya menyangkal merasa kesepian akhirnya mengakui sebenarnya aku merasa sendiri sejak pindah ke sekolah. Atau contoh lainnya, si klien ini mulai menyadari bahwa dia itu banyak mengalami insecure bahasa lainnya kekurangan percaya diri ketika ada perubahan di fisiknya. Misalkan ketika dia habis jatuh, akhirnya bibirnya sedikit tipis karena habis dijahit misalkan. Nah, itu mungkin salah satu penerimaan klien terhadap kekurangan atau hal-hal yang mungkin dirasakan oleh klien tersebut. Yang kedua ada pemahaman. Nah, klien ini merefleksikan penyebab perasaan dan hubungannya dengan pengalaman hidup. Contohnya, remaja tersebut menyadari mungkin aku merasa kesepian karena aku jarang mencoba bergaul dengan teman baru. Nah, atau kayak contoh yang tadi, mungkin aku merasa tidak percaya diri karena aku baru mengalami kecelakaan dan ada perubahan fisik yang memang terganggu, dan pada akhirnya saya merasa kurang percaya diri. Mungkin itu adalah pemahaman dari klien. Yang ketiga ini ada tindakan.
klien kemudian mengambil keputusan atau langkah baru sebagai tindakan lanjut dari pemahaman yang diperoleh. Contoh tindakannya, setelah memahami, ia memutuskan untuk mulai menyapa teman sebangkunya, atau mungkin bisa dibilang ini adalah tahap di mana klien mulai mencoba agar hal-hal tersebut tidak menguasai dirinya. Ketika dia merasa insecure, bagaimana sih caranya si klien ini mengurangi rasa kekurangan percaya diri ini, dan mulai mencoba untuk mungkin membuka diri, mulai berinteraksi dengan temannya secara pede atau percaya diri lebih meningkat, atau seperti tadi uh, merasa kesepian dan mulai membuka diri untuk berbicara dengan orang-orang di luar sekolah atau mungkin di lingkungan terdekatnya. Nah, ini dalam hal ini penolong berperan menciptakan ruangan aman agar klien dapat merenung tanpa terburu-buru diberi solusi. Hubungan menolong dapat diibaratkan sebagai tarian yang membutuhkan kerjasama keduanya. Mungkin secara tidak langsung seperti ibaratkan bertepuk sebelah tangan. Ketika klien dengan konselor tidak ada saling membutuhkan antara satu sama lain, mungkin jika hanya konselornya saja tidak akan bisa terjadi peristiwa tolong menolong. Ketika atau klien tidak merasa ingin ditolong, mungkin sulit untuk konselor membantunya, ataupun sebaliknya. Ketika konselor kurang mendalami dalam tadi prinsip yang ketiga, yang pertama itu tidak diperdalam, mungkin si klien merasa ini konselornya apakah sepenuh hati menolong dia atau gimana. Nah, ini di bab ini juga menjelaskan bahwa hubungan antar klien dengan konselor itu harus baik, dimana bagaimana cara kita menumbuhkan momen di ruangan itu menjadi nyaman, menjadi aman, dan timbullah keterbukaan dari satu sama lain. Lalu yang itu yang kurang lebih isi dari bab 2 dan bab 1. Nah, yang sekarang ada bab 3, itu mengenai keterampilan inti dalam membantu. Nah, penolong perlu menguasai 4 keterampilan utama agar proses menolong dapat menghasilkan perubahan bagi kliennya. Jadi perubahan tersebut terasa nyata, terasa ada yang memang cukup perubahannya mungkin banyak terasa oleh diri sendiri. Yang pertama itu ada attending. Ya, attending itu hadir penuh secara fisik dan mental, mendengarkan dengan sesama, dan memberikan perhatian penuh. Contohnya, seorang konselor duduk tegak, menatap mata klien dengan tenang tanpa memainkan ponsel sehingga klien merasa diperhatikan sepenuhnya. Seperti contoh yang tadi pertama saya jelaskan di bab pertama, bagaimana konselor ini mulai menumbuhkan rasa bahwa kita ini memang peduli penuh, dan kita juga mencoba untuk menolong mereka agar bisa mencari jalan tengahnya bersama-sama dengan cara kita, ya seperti tadi yang saya contohkan, saya mulai membuka pembicaraan terhadap siswa saya ini dan mulai mencoba menatap matanya dengan nada yang sepenuh hati, ingin mencari tahu bahwa ini ada apa dengan dia sehingga dia bisa melakukan hal tersebut. Mungkin adakah latar belakang yang memang saya kurang tidak tahu, sehingga perlulah informasi yang jauh dan memberikan gerak tubuh bahwa saya ini ingin menolong klien. Nah, lalu yang kedua ini ada responding, memberikan respon yang tepat, mencerminkan isi perasaan dan makna dari ucapan klien. Contohnya, klien berbicara, aku sering merasa gagal, atau aku merasa tidak layak untuk hidup dan merasa
aku tidak dibutuhkan, misalkan kita sebagai konselor, apakah kamu merasa kecewa dengan diri kamu yang banyak menuntut dan tidak berhasil ini? Mungkin dengan respon seperti itu, kan mungkin jika kita sebagai konselor tidak ada respon hanya oh iya, oh mungkin klien juga akan merasa ini sebenarnya konselornya mau nggak sih dengar cerita kita. Kalau misalkan kita hanya merespon seperti itu, mungkin ada reaksi hal tersebut dari klien ya. Tapi kalau kita kayak ada feedback seperti pertanyaan tadi, jadi kamu merasa kecewa dengan diri kamu yang banyak hal yang menuntut tidak berhasil, atau misalnya seperti tadi menurut saya, jadi kamu merasa kamu tidak beruntung ketika ibu kamu jauh dari kamu. Ya ibu, mungkin dari situ anak mulai, ya bu saya sedikit kecewa karena kenapa orang tua saya berpisah, mungkin dari respon selanjutnya dan sebagainya. Mungkin dari hal respon kita itu membuat jalur pembicaraan lebih dalam lagi. Oh ternyata ada 5. Yang keempat ini ada initiating, mengajak klien menyusun rencana konkret dengan tujuan, langkah jadwal, penguat, contoh initiating. Contohnya, konselor mengajak klien membuat rencana. Mari kita buat target kecil yuk minggu ini, misalkan menyelesaikan satu tugas tepat waktu. Itu bisa jadi langkah awal untuk membangun rasa percaya diri kamu hingga evaluasi. Nah, mungkin seperti yang contoh tadi yang saya buat, misalkan mengajak siswa tersebut, coba kita atau kamu tulis apa saja yang kamu punya, yang kamu dapatkan selama ini, kamu coba tulis. Setelah itu kita diskusi lagi yuk, mungkin di hari apa kita diskusi. Nah mungkin dari catatan tersebut saya sebagai konselor akan mencoba menulis, coba dengan apa yang kalian dapat, bisa kamu fokus ke yang apa yang kamu dapat, karena ketika kamu fokus hanya ke poin-poin yang kamu tidak dapatkan, mungkin manusia manapun tidak akan pernah puas. Mungkin dari pencapaian di usia kamu dengan pencapaian yang apa yang kamu dapat sekarang, bahwa sebetulnya itu jauh lebih hebat. Nah dari hal tersebut mungkin timbullah inisiatif ini, mengajak klien untuk menyusun rencana yang konkret dengan tujuan langkah yang baik gitu. Lalu yang poin kelima ini ada feedback. Nah, selain itu proses perlu dilengkapi dengan feedback agar kalian dapat menilai sejauh mana tindakannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, seperti yang tadi. Nah, dari situ mungkin ada feedback dari klien. Oh iya ya, mungkin dari itu aku terlalu banyak berfokus ke apa yang tidak aku miliki ya bu, misalkan. Nah dari hal tersebut kita berhasil menyelesaikan atau menyelesaikan masalah dengan tepat waktu. Jadi di selama konseling ini memang ada perubahan gitu, ada kemajuan dari konselingnya. Nah, itu mungkin inti dari bab ketiga. Nah, yang selanjutnya itu ada bab keempat, yaitu pentingnya attending dalam konseling. Nah, attending ini memberi perhatian penuh merupakan dasar utama proses menolong. Nah, kehadiran penuh berarti hadir secara fisik, mental, dan emosi, sehingga klien ini merasa dihargai. Attending ini mencakup 3 hal utama. Yang pertama adalah hadir secara fisik, yang kedua mengamati, yang ketiga mendengar aktif. Nah, hadir secara fisik ini menunjukkan kesiapan dengan sikap tubuh terbuka. Seorang guru BK misalkan ketika ada klien masuk atau konseling masuk atau siswa yang memang butuh pertolongan, yang awalnya kita beraktivitas, mungkin kita tinggalkan aktivitas tersebut, mulai untuk seperti contohnya saya lakukan, ya teh ada apa yang bisa ibu bantu, ibu aku mau ada yang mau saya ceritakan. Dari situ aktivitas yang mungkin asalnya saya buka tisu ya, atau lagi melakukan apa, saya tinggal, lalu misalnya duduk
dan mulai, ya mari teh silakan duduk, atau mari nah silakan duduk, bisa ada yang bisa ibu bantu, kalau boleh tahu eh, apa yang kamu sedang alami. Nah, dari situ mungkin eh, klien ini bisa melihat bahwa kita memang menyambut dengan baik kehadirannya, bahwa kehadirannya memang tidak mengganggu. Tapi ketika kita masih begini, mungkin si klien juga merasa ini si ibunya atau konselor ini mau nggak sih dengar cerita aku, atau mengganggu nggak sih kehadiran saya. Mungkin dengan itu kan bisa, kalau kita tidak melakukan hal tersebut, membuat konseling ini merasa semakin terluka jika memang sambutan kita tidak baik. Lalu poin kedua ini ada mengamati, memperhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara klien. Nah, contohnya guru memperhatikan bahwa meski siswa mengatakan saya baik-baik saja, tetapi ekspresi wajahnya murung, bahunya terkulai. Mungkin dari sini kita bisa membedakan, seperti yang tadi saya jelaskan di awal pembahasan, ketika saya melihat anak didik saya atau siswa saya berbeda dengan teman-temannya, dia sedikit memang membungkukkan pundaknya, atau mungkin eh, bereaksi aktif secara berlebihan. Terkadang kan ada orang memang menutupi kesedihannya dengan berusaha baik-baik saja, tertawa, bahagia, seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal ada hal yang memang terlihat dari mata, mungkin yang terlihat menahan tangis atau sakit, yang memang ekspresi dan gerak tubuhnya mengatakan bahwa dia sedang ada sesuatu hal yang sedikit ininya membungkuk gitu. Nah, dari hal tersebut, dari mengamati, kita bisa tahu bahasa tubuh, ekspresi, dan nada suaranya itu sedang ada terjadi sesuatu atau tidak. Nah, yang poin ketiga ini mendengarkan aktif, memberi ruang bagi klien berbicara tanpa instruksi atau terburu-buru memberi solusi, atau langsung memotong pembicaraan ketika klien belum selesai menjelaskan. Nah, ini kan cukup kurang baik. Bahkan ketika kita tidak berbicara dengan klien untuk menolongnya, atau hanya berbincang kecil dengan rekan kita sendiri aja, kurang baik dalam memotong pembicaraan gitu. Nah, di sini tujuan attending adalah menunjukkan kepedulian, menciptakan kenyamanan, dan membantu klien merefleksi diri. Sikap dasar yang harus ada yaitu rasa hormat, empati, dan kehadiran penuh. Tantangan attending ini juga bagaimana tetap hadir untuk meski dalam kondisi lelah atau sibuk. Ya, jadi attending kita lemah, proses konseling bisa gagal, bahkan klien merasa diabaikan. Mungkin itu kesimpulan dari buku ini, yaitu buku The Art of Helping karya Robert Kharkov. Ini mengajarkan bahwa menolong bukan hanya tugas profesional, tetapi keterampilan kita dapat dilakukan oleh siapa saja. 3 fondasi yang utama, yang itu empati, kehangatan, dan keaslian. Hal ini kemudian didukung oleh keterampilan attending, responding, personalizing, dan initiating. Proses menolong adalah kerjasama dua arah antara penolong dengan klien, atau si klien yang perlu ditolong menuju perubahan dan perkembangan diri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.